Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk menjelaskan apa sih kira-kira yang harus kita lakukan per harinya di dalam permainan game Factor. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu ya, yang 4 titik itu di atas. Biasanya tampilan saya beda dengan teman-teman. Jadi mungkin dicari saja nanti karena saya udah customize. Nah, ini seperti ini berarti kita punya today objektif itu sudah tercapai semua. Nah, lihat di situ ada peti ya, peti yang sudah terbuka itu kotak-kotak boxnya, box seperti itu sudah terbuka semua, berarti kita sudah selesai. Dan ini untuk daily freight, teman-teman bisa lihat ada centang hijau di atas, itu berarti sudah dilakukan semua dan kita sudah bisa mengambil rewardnya. Terus ada juga di bawahnya itu misi-misinya untuk dailynya ya, seperti Crystal Hunt itu per hari jatuhnya, Nancy City, Yuri ya. Terus kemudian ada daily mission, ada weekly mission. Nah, weekly mission seperti ini, itu ada keterangan di atasnya 3/3, berarti kita masih bisa untuk melakukannya ya. Kebetulan memang masih level 50, jadi ya saya masih 3. Dan untuk dailynya itu 1/4, jadi kita punya kesempatan 4 kali ya, dalam satu hari itu kita punya kesempatan 4 kali untuk melakukan misi-misi hariannya, yang disebutnya daily mission. Kalau untuk weekly mission tadi teman-teman bisa lihat tuh 3/3, berarti seminggu kita hanya bisa ambil 3 ya. Dan itu di reset nanti. Oke, itu untuk pemain melakukan kegiatan sehari-harinya ya. Sedangkan untuk pemain baru kita harus fokus nih, itu yang namanya survival ya. Ini pemain baru kalau bisa usahakan untuk melakukan ini semua ya, semuanya itu ada 6 ya, ada 6 konten. Nah, ini 6 konten. Itu kalau bisa udah dicentang semua, karena itu penting sekali ya untuk kita mengenal game ini. Ini sebenarnya sih berupa tutorial ini sebenarnya, jadi kita dibantu mulai dari craftnya itu caranya gimana, terus kita mining, logging ya, terus metik daun ya, gitu. Nah ini juga guide, ini juga perlu dijalanin, kalau bisa dicentang semua. Nah, itu berarti karena itu rewardnya lumayan teman-teman, tuh kita bisa dapat gold bar, kita bisa dapat duit di situ. Yang jelas sih ini penting banget kalau untuk pemain baru supaya bisa up level dan mendapatkan bonus-bonus sesuai dengan levelnya, biasanya di sini nih. Nah ini kebetulan ada contoh nih yang masih belum dicentang. Nah di sini kita dapat reward dolar ya, new dollar disebutnya di game ini. Dolar. Nah seperti itu keterangannya, ini kita lihat aja itu. Nah manualnya seperti apa kita baca ya, kalau memang panjang kita bisa scroll teman-teman untuk manualnya ini. Nah, ini bisa kita klik ya. Kita lihat ada yang berupa video, bisa di download untuk manualnya. Nah ini penting juga. Nah itu kita udah bisa klaim. Nah udah, nah, kita udah dapat dolar dan langsung otomatis dicentang, berarti sudah selesai ya. Nah, begitu juga ada story. Kalau story ini kita bisa jalanin bisa tidak, karena ya itu tergantung level ya. Level kalau bisa sih ya, disesuaikan dengan levelnya, karena ada beberapa story itu yang cukup susah, yang buat level-level bawah mungkin seharusnya belum berjalan ke sana. Ini biasanya kita dapat di wild area ya, wilderness, berupa radio gitu, itu sinyal gitu. Tapi itu story sih dengan sendirinya dia otomatis nanti, tapi bisa kita skip. Yang penting tadi ya, schedule sama survival manual itu harus dijalani. Oke, sekarang ini saya akan memberikan contoh satu misi yang akan kita jalanin, yang disebut dengan asisten quest. Kita bergerak teman-teman ya, kita buka skillnya, kita lihat
Ini kebetulan disebut dengan assistant quest ya. Nah, ini masih belum dijalanin semuanya, kita belum dapat reward, petinya pun masih ditutup tuh, seperti yang teman-teman lihat itu ya, itu karena kita belum jalanin. Ini saya akan contohkan assistant quest ya. Assistant quest ini seperti apa sih gitu. Setelah kita menjalankan, di situ ada bonus gold, terus composite building sama skill ya. Ini skill ada combat, better, dan crafting. Lumayan ya, itu penting banget untuk kita berkembang nanti, apalagi gold ya, bisa beli senjata. Oke, kita menuju ke helikopter, teleport ke helikopter. Untuk teman-teman di sini, teman-teman satu tim ini sepertinya mereka juga melakukan DP mereka ya, kita bisa bikin tim bergabung nanti, tapi itu hanya untuk operation tertentu. Kalau asisten ini memang harus sendiri ya. Kemudian kita pilih resource-nya, untuk yang ini kita cari mudah dulu ya, terus ada di sky. Oke, kita menuju BKP. Untuk asisten quiz nanti di map dia berupa kayak chip kuning gitu. Kalau saya sih nggak pakai chip, gambar chip kuning gitu. Kalau di map kelihatan itu berarti asisten quiz. Sampai ya. Oke. Tinggal kita lihat petanya. Gimana sistem questnya? Nah itu deket ya, kalau di clear sky itu deket, ada kuning berupa gambar chip. Kayak memory card lebih cenderung kalau saya bilang. Terserah lah apalah itu, pokoknya seperti itu ay. Oke. Itu namanya sistem quest ya. Kita menuju ke lokasi. Nah, ini ada zombie nih ternyata. Oh, nggak dibunuh ya, kuat ini. Ada pemain layar nih yang juga ikut, seperti mereka juga melakukan asisten quiz mereka untuk hari ini. Oke, ini dia orangnya, asisten quiz ya. Kita view dulu, kita lihat apa sih perintahnya. Nah, ini kita baca dulu, ada decontamination land ya, land decontamination itu believe in a old place, terus fire spark. Ini bisa di accept satu-satu kalau kita mau bolak-balik, tapi bisa juga langsung quick accept aja nah, gitu langsung semuanya. Nanti akan ada di layar kita titik kuning untuk guide-nya itu, untuk kita ini harus kemana ya. Nah ini ada pemain lain juga nih, dia sedang ambil asisten quest. Ntar dulu, mana ini ya titik kuningnya, biasanya dia langsung keluar untuk tracking ya, istilahnya tracking kemana kita harus menuju. Udah nyala itu trackingnya seperti ini. Oke, yuk kita menuju TKP. Oh ada pemain lain ya, di sama ini kita juga dia sedang melakukan ini sistem quiz. Oke, kita lihat ini suruh convert doang ya, lumayan ini gampang ya, nggak perlu melawan zombie. Kadang-kadang ada yang cukup sulit ya, untuk asisten quest itu agak sedikit memilih lah untuk levelnya. Kita harus hati-hati karena kadang-kadang ada zombie yang cukup galak ya, langsung main cakar aja teman-teman. Oke. Ada tiga perintah convert sedang sujud-sujudnya. Oke, next selanjutnya misi asisten yang kedua, berarti tadi yang pertama ya, ini yang kedua. Kita disuruh sama ke sebuah rumah. Oke, kita ambil. Oh ini benar, ini teman-teman yang sedang melakukan ini quest juga ya, mereka sama
kita dapat obor yang nantinya kita pakai buat bakar zombie nih kayaknya yang sudah terinfeksi dibakar. Gak gitu sulit sih sebenarnya untuk per hari ini, sambil kita explore ya, lihat-lihat. Dibakar saja nih ya, kasih obor ya, satu, yang kedua di depan, kedua, berarti setiap misi ada 3 ini, 3 orang. Nah ini pemain lain ini, dan ini levelnya udah tinggi ya. Asisten quest bebas ya, bisa milih, kecuali ditentukan di sebuah event. Biasanya event yang menentukan kita harus ngambil asisten quest keberapa. Tapi di peta kita bisa buka ya, kita bisa lihat. Yang ngedip itu yang biasanya kita harus lakukan itu. Tapi lihat dulu, hati-hati teman-teman levelnya. Kadang-kadang kita ketemu dengan asisten quest yang cukup berat, masih belum level kita. Di peta itu suka ada difficulty level berapa itu untuk kita ambil atau tidak. Nggak perlu khawatir, suatu hari nanti juga kita akan levelnya nyampe, asal kita rutin saja melakukannya. Maka dari itu penting survival ya, survival booknya itu diselesaikan kalau bisa sampai manor 12 paling akhir sudah itu. Untuk saat ini saya masih manor 10, belum sampai 12. Nah ini kita suruh ini lagi, ini yang ketiga ya, misi yang ketiga. Calm down, kayaknya calm down villager ini, panik mungkin mereka ya. Oke, panik. Oke, sudah selesai ini kayak. Iya, kita dapat skill point. Wah itu penting banget ya teman-teman, skill point buat update kita punya combat, gather, dan crafting. Oke, kita kembali ke helikopter, pulang ke Manor. Karena kita punya asisten sudah selesai. Sehari itu ada 3 quest asisten yang harus kita lakukan. Banyak pemain lain juga ini yang Birska ini yang paling enak ya, untuk kita explore, karena kita butuh kayu, butuh batu, itu ada di sini. Dan base ya. Kalau saya bilang resource basic ada di sini. Oke, saya rasa itu. Kita kembali ke Manor. Mari kita cek, kita lihat apakah asisten quest sudah selesai. Iya, nah sudah selesai. Lihat itu ada titik merahnya di reward, adu bentuk kotak adu, kotak hadiah, dan peti juga ada 1 peti yang sudah mulai bergoyang, berarti bisa kita claim, kita bisa dapat ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.